Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, dosen pendamping lapangan PPL Prodi Psikologi Islam FUDA IAIN Kediri. Dan selamat pagi juga untuk anak-anakku semuanya. Hari ini akan Bu Ima jelaskan tentang bagaimana apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka pelaksanaan PPL ini. Nah, yang pertama adalah pemahaman bahwa di dalam klinis ini kita akan mencari satu klien atau satu informan yang akan kita gunakan sebagai subjek ya dalam penulisan laporan ini. Nah, yang kedua, proses selama PPL ini diutamakan untuk kita bisa mendapatkan riwayat keluhan dari satu subjek ini. Terlepas dari itu semua, apabila rekan-rekan semuanya yang melaksanakan PPL ini diminta untuk membantu institusi setempat atau mendapatkan tugas-tugas lain, maka tetap diperkenankan dan tetap bisa dijadikan sebagai pengalaman ya dalam institusi tersebut. Namun di sisi lain perlu ditekankan masing-masing DPL juga nanti bisa memberikan pengantar bahwa tugas dari teman-teman semuanya ini adalah belajar untuk membuat riwayat kasus begitu. Berikut juga belajar untuk membuat desain intervensi dan tidak perlu dipraktekkan. Apabila nanti selama pengambilan data ternyata juga sedikit-sedikit teman-teman mempraktekkan dari apa yang teman-teman mampu, mungkin bisa ketemu dengan keluarga atau mungkin bisa dengan anak-anaknya menggunakan beberapa intervensi tertentu atau terapi tertentu, bisa konseling, bisa juga mungkin bermain atau apapun itu yang bisa dikategorikan sebagai intervensi, maka ini bisa juga dituliskan sebagai rancangan di dalam poin yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya untuk pelaporan kita menggunakan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan harian sesuai yang sudah ada di yang saya tunjukkan ini ya. Kemudian yang kedua adalah laporan kasus secara lengkap atau secara utuh. Inilah yang perlu dicari sejak awal sampai akhir, dan kemudian ketika nomor 2 ini sudah dilaksanakan, maka nanti disambung dengan laporan artikel. Tentunya laporan artikel ini akan mudah dibuat apabila yang nomor 2 itu sudah diselesaikan dengan utuh. Sehingga kalau nomor 2 sudah selesai dengan utuh, tinggal bahasanya tinggal caplok-caplok aja gitu ya, dari mana yang kira-kira dianggap penting untuk ditampilkan karena memang artikel tidak banyak jumlah lembarannya, sedangkan untuk laporan utuh bisa sebanyak-banyaknya. Nah, untuk setiap mahasiswa melaporkan satu kasus klinis dari satu klien saja, sehingga nanti diharapkan dapat fokus dan sistematis dalam membuat laporan. Nah, sekarang saya akan sampaikan masing-masing apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah laporan harian. Seperti yang sudah saya tampilkan bahwa setiap dari teman-teman mulai kegiatan pertama kali di hari pertama kita PPL, maka dituliskan per hari per tanggal. Kegiatannya apa? Misalkan ini salah satu contoh ya, misalkan wawancara dengan kepala sekolah atau wawancara dengan orang tua, atau hari ini tidak wawancara tapi cuma observasi aja ke lingkungan sekolah, atau misalkan hari ini observasi lingkungan rumah. Jadi apa sih yang dilakukan di saat itu? Berikut pula misalkan pada saat hari libur begitu ya, Sabtu dan Minggu, teman-teman juga bisa jadi diberikan tugas dari pihak setempat juga perlu dimasukkan. Ataupun hari Sabtu Minggu karena tidak ada tugas di institusi tertentu, maka boleh dituliskan mencari referensi atau melihat YouTube untuk contoh terapi misalkan begitu. Jadi betul-betul real apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan tujuannya secara otomatis menyesuaikan ya, kalau wawancara dengan kepala sekolah ya mencari data apa begitu. Atau kalau home visit ke rumah ya melihat apa, itu secara otomatis. Dan hasil kegiatannya adalah teman-teman boleh menuliskan, tidak semuanya hasil wawancara di sini ditulis,
karena nanti akan lebih lengkap pada saat mengerjakan laporan. Namun intinya saja, misalkan kegiatannya adalah wawancara dengan kepala sekolah, tujuannya untuk mencari data awal tentang kondisi sekolah, misalkan hasilnya didapatkan data bahwa sekolah ini berdiri sejak 1995 misalkan, dan sudah ganti kepala sekolah sebanyak 4 kali misalkan, dan kondisi sekolah sampai saat ini dikatakan cukup kondusif bagi anak-anak itu menurut kepala sekolahnya. Jadi tidak banyak yang bisa diungkap di sini, hanya sedikit saja. Nanti yang banyak itu pada laporan secara utuh. Namun tetap harus dituliskan. Dan laporan ini dikerjakan secara mingguan. Artinya ditulisnya per hari tapi ditandatangani oleh dosen pendamping lapangan di sana ya. Jadi ini adalah DPL Pamong atau siapa yang adik-adik atau teman-teman tanggung jawabi di sana. Keliru, siapa yang bertanggung jawab di sana terhadap adik-adik, kebalik. Intinya bukan kami, tetapi DPL yang ada di institusi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, laporan kasus inilah yang perlu saya jelaskan agak lebih detail. Jadi ini adalah laporannya lengkap mulai bab 1 hingga bab terakhir ya, hingga bab 5. Yang pertama adalah latar belakang. Tentunya untuk klinis kita berbasis pada apa perkiraan gangguan atau apa perkiraan kondisi yang terjadi pada apa. Jadi judul itu selalu mengarah pada misalkan teman-teman desain intervensi apa begitu ya pada anak-anak yang bersekolah di SLB apa. Jadi pasti mengandung tiga maksud gitu ya dalam judul. Jadi misalkan desain intervensi, kemudian juga pada apa, dan kemudian juga di mana. Otomatis ini pasti hanya pada satu klien saja. Jadi desain intervensinya tidak perlu diberikan judul apa begitu ya, atau desain intervensi psikologis begitu saja pada klien tunagrahita misalkan begitu di SLB mana, atau desain intervensi psikologis pada siapa misalkan klien skizofrenia begitu. Kemudian di UPT Rehabilitasi Bina Laras, desain intervensi psikologis pada misalkan pada penyintas gangguan bipolar begitu di rumah sakit mana, misalkan begitu. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ini menggunakan tetangga sendiri, maka tidak apa-apa dituliskan saja desain intervensi psikologis pada apa di di desa mana begitu ya. Jadi tetap mengandung ada tempat, ada nama gangguannya, kemudian juga ada judul desain intervensi psikologis, karena memang kita sedang belajar untuk membuat desain dan tidak mempraktekkan. Tidak dengan tujuan mempraktekkan, tetapi apabila sudah dipraktekkan itu menjadi sesuatu nilai plus begitu ya bagi teman-teman yang sudah mencoba untuk mempraktekkan. Kemudian latar belakangnya tentunya di dalam pendahuluan ini isinya adalah seperti latar belakang pada umumnya, bagaimana penjelasan tentang gangguan itu, kalau memang autis ya bagaimana perkembangan autis sampai merujuk pada autis yang ada di institusi itu. Misalkan di SLB, atau bagaimana skizofrenia yang ada di RSBL, atau bagaimana misalkan saya tidak tahu tempatnya masing-masing ya, saya contohkan seperti itu, atau bagaimana perkembangan bipolar pada umum di Indonesia atau bisa jadi di Kediri. Nah, kemudian identifikasi masalah berisi bagaimana proses teman-teman menemukan kasus. Jadi identifikasi masalah ini dari situ didapatkan klien apa dengan arah pada kecenderungan problem apa begitu ya, itu identifikasi masalah. Kemudian tujuan dan manfaat secara otomatis juga apa tujuan dilaksanakan PPL ini dan manfaatnya apa.
Nah, kemudian yang bab 2 persis hampir seperti ke skripsi, mungkin teman-teman nanti juga akan melanjutkan di skripsi sehingga tinggal tinggal apa ya, kopas sedikit-sedikit dan bisa ditambahkan lebih lengkap lagi pada saat skripsi. Tentunya gangguan klinisnya sudah kita duga ya, kalau autis kah, bipolar kah, skizofrenia kah, ataukah kecemasan kah, atau yang lain-lain. Jadi definisi dari gangguan klinis itu apa, kemudian tipe-tipenya kalau ada, faktor penyebabnya kalau ada, semuanya by book ya, e-book atau jurnal. Kemudian juga terapinya, yang terapi ini artinya terapi yang mungkin dilakukan secara teoritis pada klien-klien itu, pada gangguan-gangguan itu. Kemudian A.5 ini kalau misalkan ada hal-hal yang terkait ya, jadi tidak selalu ada di poin A5 ini. Kemudian di metode assessment tentunya teman-teman menggunakan apa? Kalau observasi ya observasi apa artinya, kemudian observasi apa yang dilakukan, kemudian wawancarakah ataukah juga menggunakan tes psikologi. Atau Bu, saya juga menggunakan metode ini kayak biografi, boleh silakan dituliskan. Ini kan hanya yang ada ini cuma 3. Tentunya kita mengenal banyak metode yang lain. Jadi silakan ditambahkan. Kemudian bab ketiga, assessment. Nah, inilah yang menjadi roh gitu ya. Jadi menjadi jiwanya penanganan kasus klinis itu ya di sini. Jadi dari yang pertama A adalah identitas subjek, kemudian identitas keluarganya subjek, kemudian identitas pemeriksa yaitu teman-teman, dan sekali lagi identitas subjek dan keluarga semuanya mengandung inisial. Baik nama, alamat itu semuanya inisial. Kemudian keluhannya adalah keluhan ini apa yang dirasakan atau sejak kapan ditemuinya, onsetnya juga usia berapa, ini bisa dilakukan dengan wawancara. Nah, kemudian tujuan pemeriksaan tentunya kita sama-sama tahu bahwa kita ingin melihat perkembangan psikologis ya. Jadi tujuan pemeriksaan di sini adalah untuk mengetahui perkembangan psikologis dari klien ini. Kemudian riwayat keluhan tentunya kita lebih panjang ceritanya daripada keluhan yang di nomor D. Jadi di abjad yang D. Jadi riwayat keluhan ini cerita dari awal, misalkan dari kelahirannya, misalkan kemudian dari perkembangannya. Nah, kemudian G, kesan awal adalah kesan awal pada kliennya. Kalaupun yang cerita tentang klien ini adalah orang tuanya, maka kesan awal tetap kesan awal pada klien. Misalkan anak autis, maka kesan awalnya ya pada anak autis ini, bukan orang tua anak autisnya, gitu ya. Kemudian yang H, observasi dan wawancara, inilah yang lengkap juga. H.1 observasi pada saat wawancara. Maka sebetulnya teman-teman, pada saat teman-teman melakukan kegiatan keseharian, kalau itu ditulis dengan rapi, itu bisa dijadikan semacam ini ya, semacam tabel atau semacam ulasan atau tulisan pada saat mengerjakan H.1. Jadi observasi pada saat wawancara, observasi juga pada saat melakukan administrasi, misalkan pada saat tes psikologi, observasi dalam setting lain. Jadi observasi dalam setting lain itu adalah misalkan ini tetap yang diobservasi adalah kliennya ya. Jadi misalkan klien ini saat diwawancara di rumah, saat diwawancara pada saat tes psikologi, atau dalam setting yang lain. Misalkan teman-teman ternyata pertemuannya pakai acara jalan-jalan ke pasar misalkan sama si klien, atau teman-teman ngajak klien beli es krim di Indomaret, maka ini observasinya juga boleh dituliskan. Karena teman-teman lagi mau pendekatan pulang sekolah diajak ke Indomaret beli es krim, maka observasi dalam setting lain juga boleh ditambahkan. Nah, untuk H.4 khusus observasi pendukung, bukan kliennya, tetapi rumahnya. Tetapi bukan individunya ya. Misalkan klien diajak ke rumah Pak Leknya, maka rumah Pak Leknya itu bisa diobservasi. Atau klien diajak ke rumah sakit, maka rumah sakit, suasana rumah sakit itulah yang diobservasi, gitu ya. Jadi H1 sampai H3 itu adalah individunya, kliennya, tapi H4 adalah situasinya atau kondisi di mana klien berada. Kemudian wawancara secara otomatis dengan klien dinamakan auto anamnese.
dengan keluarga dinamakan aloanamnese dan dengan pihak lain juga aloanamnese. Misalkan klien Anda wawancarai maka masuk auto ya. Kalau diwawancarai ibunya klien masuk alo. Kalau diwawancarai dengan pihak lain, misalkan gurunya, kepala sekolahnya, temennya, tetangganya, pacarnya bisa jadi gitu ya, maka masuk alo anamnesa. Kemudian bab 4 hasil asesmen, maka ini adalah kesimpulan observasi dan wawancara. Teman-teman simpulkan seperti apa. Kemudian B adalah hasil tes psikologinya, tes apa, dan tes apa. Dan kemudian yang C, cobalah untuk membuat psikodinamika semampu teman-teman. Jadi dimulai dari jadi kayak semacam riwayat hidup begitu ya. Seharusnya memang ini psikodinamika ini ada kejadian saat ini, kemudian kejadian yang melatar belakangi sebelumnya, dan kemudian harapan-harapan klien yang terjadi di masa depan atau mungkin harapan keluarganya. Kemudian bab 4 adalah kesimpulan diagnosis, kita sekali lagi menggunakan PPDGJ. Jadi silahkan mencoba, teman-teman mencoba begitu ya, untuk kalau seperti ini masuk diagnosis yang mana sih. Nanti kalau bingung juga boleh tanya pada dosen DPL masing-masing atau dengan saya, karena saya kebetulan pengampu mata kuliah penanganan kasus klinis. Kemudian juga prognosis. Prognosis adalah kemungkinan klien ini mengalami perbaikan atau pemulihan. Jadi tidak harus sembuh ya teman-teman. Bisa sampai pada sembuh, bisa jadi juga progres pemulihan. Prognosis ini akan baik kalau significant other atau keluarganya ini bisa memberikan perhatian yang baik. Jadi sebutkan prognosisnya itu positif atau negatif. Positif itu kalau kanan kirinya itu mendukung, negatif ini kalau kanan kirinya tidak mendukung. Sehingga misalkan prognosisnya dikatakan negatif karena orang tua tidak memberikan perhatian. Bahkan orang tua tidak memiliki secure attachment misalkan, atau kelekatan yang baik atau lekat dengan anak, atau orang tua tidak pernah memberikan pujian, orang tua juga tidak pernah memeriksakan ke puskesmas, anak diberikan pola asuh yang permisif, jadi semaunya anak misalkan begitu, maka prognosisnya jadi negatif. Positif misalkan sebaliknya, orang tua memeriksakan pada anak di tumbuh kembang, misalkan terapi tumbuh kembang, orang tua juga sering memeluk anak, sering membacakan dongeng ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi apa yang membuat pemulihan ini tampaknya akan lebih stabil begitu. Kemudian usulan terapi inilah yang akan dinilai, dan nilai paling besar karena usulan terapi ini adalah desain intervensi. Jadi silahkan melakukan secara detail, kira-kira teman-teman melakukan intervensi apa, sedetail plus tanggal, bulan, berapa jam, jadi sedetail yang mungkin teman-teman laporkan. Misalkan teman-teman buat rencana intervensi selama 1 bulan gitu ya, maka 1 bulan itu dilakukan seminggu sekali atau dilakukan setiap hari. Semakin detail teman-teman mencoba memberikan intervensi semampu teman-teman, maka semakin bagus nilainya dalam PPL ini. Jadi jangan sampai intervensi itu isinya satu, memberikan terapi konseling keluarga, sudah titik begitu aja. Nah ini tentunya kan masih bisa dijabarkan tuh, konseling keluarga itu yang kayak apa. Misalkan pertemuan pertama diberikan edukasi tentang gangguan ini misalkan, karena ini hanya usulan terapi atau desain intervensi. Dan tentunya memang tidak diharuskan untuk dipraktekkan, karena nanti sesungguhnya praktek ini pada saat teman-teman kalau insya Allah kalau ada rezeki bisa melanjutkan program profesi. Nah selanjutnya saran boleh untuk klien, boleh untuk pelaksana PPL selanjutnya, atau juga mungkin saran untuk sekolah, jadi terserah teman-teman. Dan daftar pustaka. Loh Bu, kok saya pakai daftar pustaka? Ya karena teman-teman mendapatkan teori tadi, kemudian juga mendapatkan beberapa tes. Ini kan tentunya teman-teman punya referensi ya yang dipakai. Nah, bedanya artikel dengan laporan utuh adalah di dalam artikel teman-teman harus menambahkan pembahasan. Kalau di laporan utuh kayak bahan mentahnya begitu ya. Tetapi setidaknya dari proses teman-teman mengerjakan secara utuh itu akan beberapa hal tinggal caplok aja. Nah, saya bersambung pada laporan artikel, maka ada judul, ada penulis, judulnya sama dengan judul laporan ini ya, laporan utuh tadi ya.
penulisnya, pendahuluan, semua format sama dengan penulisan karya ilmiah IAIN Kediri. Dan inilah bagian-bagiannya, metodenya, hasil identifikasinya, pembahasannya. Nah, tentunya pembahasan inilah yang membutuhkan tambahan ya, teman-teman, jadi kayak ngobrol tetapi secara ilmiah yang dituliskan di dalam pembahasan. Misal sudah diketahui perkembangan klien seperti ini, kemudian juga terapi yang sudah dilakukan seperti ini. Nah, teman-teman bisa membahas kalau dengan terapi ini ternyata ada hasil yang cukup cukup membantu dilakukan oleh jurnal ini, dilakukan oleh ini yang diterbitkan dalam jurnal ini, dan ternyata ini menguatkan bahwa terapi ini memang cocok, misalkan begitu. Kemudian juga rancangan intervensi ini tinggal jiplak saja, kalau sudah dikerjakan tinggal jiplak aja, kemudian kesimpulan dan saran juga tinggal jiplak saja. Referensi juga tinggal jiplak saja, bahkan bisa ditambahkan. Nah, panduannya secara umum bisa dibaca, laporan ditulis dalam bahasa Indonesia pastinya, kemudian juga penyajian tabel dan grafik juga mengikuti ini, yang jelas persis dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Lalu pengumpulan laporan, nah ini saya revisi ya teman-teman, bisa jadi kita mungkin belum selesai karena ada beberapa tempat yang kadang masih membutuhkan waktu yang tambahan gitu. Ada beberapa tempat yang dari pengalaman-pengalaman kemarin itu ada yang diminta untuk stay lebih lama lagi. Jadi ada yang nambah seminggu, bahkan ada yang nambah 2 minggu. Tentunya poinnya bahwa kita ada dua kepentingan. Kalau misalkan pihak sana meminta presentasi lebih awal, maka teman-teman memang punya tugas untuk menyelesaikan semampunya dan segera dipresentasikan. Namun apabila di pihak sana belum meminta, maka nanti bisa dikerjakan dengan serapi mungkin, dan kemudian juga bersama-sama DPL masing-masing bisa dikerjakan juga, dan ini nanti bisa dipresentasikan menyesuaikan karena nilai PPL ini juga akan dikeluarkan untuk nilai di akhir semester. Jadi saya berpikir bahwa kita bisa mengerjakan dengan sistematis, dengan rapi, bimbingannya juga dengan rapi, sehingga nanti laporan ini menjadi laporan yang rapi, karena nanti insya Allah akan kita bukukan, akan kita hakikan juga, sehingga ini menjadi karya ilmiah kita bersama dan kita bisa mengapresiasi untuk diri kita sendiri dari proses yang teman-teman lakukan dan dari proses yang Bapak Ibu lakukan untuk mendampingi. Kita bisa mendapatkan sebuah karya dari pikiran kita, dan tentunya ini akan membanggakan ya bagi diri kita sendiri, dan lebih lagi alhamdulillah bila mana ini suatu saat dibaca oleh orang lain, dan ini yang bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja yang membutuhkan. Insya Allah semoga berkah apa yang kita niatkan dan apa yang kita rencanakan. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu DPL yang sudah mendengarkan, dan kita akan bisa sambung diskusi pada Zoom bila mana dibutuhkan, atau bisa diskusi dengan DPL masing-masing. Dan untuk grup DPL kita bisa sambung dalam grup DPL kita, dan untuk teman-teman silahkan apa-apa saja yang masih dibingungkan bisa disampaikan pada DPL masing-masing. Terima kasih, demikian penjelasan tentang pedoman pelaksanaan PPL kita. Selamat belajar dengan bahagia, selamat berpraktek, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kemudahan selalu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Barakallah, saya tutup. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila mana ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.